Kuliah kerja nyata atau KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasikan masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. Universitas Diponegoro menerjunkan mahasiswanya dalam kegiatan KKN selama 45 hari dengan lokasi KKN yang dipilih sesuai dengan domisili mahasiswa agar mempermudah dalam melaksanakan kegiatan KKN yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Lokasi KKN yang kami pilih yaitu di Kelurahan Durenjaya yang terletak di Kecamatan Bekasi Timur. Kami beranggotakan 6 orang yaitu Beatrice, Nindi, Syifa, Sasti, Bian, dan Martin. Kegiatan KKN kami dilaksanakan di RW 2 yang merupakan salah satu RW dengan wilayah yang masih perkampungan. Lokasi RW 2 berdekatan dengan lokasi pasar dan terminal, sehingga warga RW 2 ini sebagian adalah penduduk tetap ataupun penduduk yang tidak tetap atau hanya mengontrak. Menurut Bapak Charwin, selaku Ketua RW 2, wilayahnya sering sekali mendapat julukan kumis atau kumuh dan miskin. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan situasi di daerah RW 2 di mana mata pencaharian warganya mayoritas adalah pedagang ataupun pekerja tidak tetap dan berkaitan dengan adanya kemudahan akses oleh siapapun sehingga menjadikan wilayah tersebut memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi pada masanya. Potensi yang dapat dilihat dari RW 2 sebagai lokasi KKN yaitu dalam hal kekompakan dan solidaritas antar warganya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana agenda keseharian dari tiap warganya yang rajin melakukan kegiatan-kegiatan bersama seperti adanya posyandu, ngaji bersama, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK. Tema KKN yang diangkat yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, program anti narkoba, dan kesadaran tentang stunting. Program kerja dalam kegiatan KKN dibagi menjadi 2 yaitu multidisiplin dan juga kegiatan monodisiplin. Sebelum terjun ke masyarakat, pada minggu pertama kegiatan KKN, kami melaksanakan survei dengan kelurahan sekaligus mengurus surat penerjunan. Di kelurahan, kami diberikan gambaran besar mengenai permasalahan yang muncul, kemudian kami direkomendasikan untuk terjun ke RW 2 Kelurahan Durenjaya. Kuliah kerja nyata diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan permasalahan yang ada melalui program multidisipliner dan monodisipliner yang telah dirancang. Program multidisiplin yang kami laksanakan ada 2 yaitu pencegahan stunting dan gerakan anti narkoba. Program pencegahan stunting dilakukan dengan cara sosialisasi di RW 2 dalam kegiatan rutin posyandu. Sosialisasi dilakukan dengan metode presentasi atau pemaparan materi, dilengkapi juga dengan pemberian poster agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Program stunting ini dilakukan pada Senin 18 Juli 2022, tepatnya di kantor RW 2 dengan target utama ibu-ibu yang memiliki balita serta ibu hamil dengan jumlah peserta sekitar 25-35 orang. Di akhir pemaparan materi stunting, kami membuka forum diskusi jika ditemukan pertanyaan serta sebagai tempat untuk saling berbagi terkait proses tumbuh kembang anak. Program ini juga dilengkapi dengan pemberian produk yaitu susu sebagai contoh dalam penerapan pencegahan stunting anak. Program multidisiplin gerakan anti narkoba dilakukan dengan cara sosialisasi di RW 2. Program ini bekerja sama dengan Karang Taruna RW 2 yang dilaksanakan pada hari Kamis 28 Juli tahun 2022. Target utama program gerakan anti narkoba yaitu remaja dengan jumlah peserta sekitar 20 orang. Sosialisasi dilakukan dengan metode presentasi atau pemaparan materi, dilengkapi juga dengan memuat media interaktif seperti video dari efek penyalahgunaan narkoba dan pemberian poster agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.
Di akhir pemaparan materi gerakan anti narkoba, kami membuka forum diskusi jika ditemukan pertanyaan, serta sebagai tempat untuk saling berbagi terkait dampak dari penyalahgunaan narkoba. Pada program monodisipliner, setiap mahasiswa dalam kelompok menyampaikan program yang sesuai dengan lintas keilmuan masing-masing. Program kerja monodisiplin yang dilakukan oleh Beatrice Loisa dari jurusan psikologi adalah psikoedukasi quarter life crisis setahap menuju masa depanku dan psikoedukasi ibu tangguh ibu sehat mental. Pada program kerja psikoedukasi quarter life crisis merupakan program psikoedukasi yang menekankan pentingnya ketahanan mental dalam menghadapi dan menentukan masa depan bagi generasi muda. Program dilaksanakan dengan Karang Taruna dan kaum orang tua khususnya para ibu untuk dapat memahami terkait fase quarter life crisis ini. Pada program psikoedukasi ibu tangguh dan ibu sehat mental berkaitan dengan beragamnya permasalahan yang rentan dialami kaum ibu mulai dari menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dan ada pula yang sambil bekerja, hingga tak jarang menimbulkan berbagai perasaan maupun emosi negatif dari seorang ibu, sehingga program diberikan kepada ibu-ibu di salah satu posyandu wilayah setempat. Program kerja monodisiplin yang dilaksanakan oleh Bernadetta Nindi dari jurusan Hubungan Internasional yaitu sosialisasi pentingnya menjaga keamanan data pribadi guna mencegah kejahatan siber dan sosialisasi pengelolaan sampah dapur, keluarga bersih, lingkungan lestari. Pada program kerja menjaga keamanan data pribadi guna mencegah kejahatan siber merupakan program untuk memberikan kesadaran agar masyarakat berhati-hati ketika memberikan data pribadi mereka di internet. Program kerja dilaksanakan dengan ibu-ibu PKK pada kegiatan arisan di RW setempat. Pada program pengelolaan sampah dapur, pengelolaan minyak jelantah yang ramah lingkungan merupakan program untuk membantu masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK RW 2 untuk mengelola sampah dapur yang mereka hasilkan secara tepat dan berdampak baik bagi lingkungan. Pada program kerja yang dilaksanakan oleh Turfah Maghribian dari jurusan peternakan, yaitu sosialisasi waspada virus PMK pengolahan daging asu, dan pentingnya minum susu untuk mencegah gizi buruk. Pada program kerja waspada virus PMK pengolahan daging asu merupakan program kerja monodisiplin yang dilakukan melalui pencerdasan kepada masyarakat RW 2 setempat dalam mengolah daging asu yang baik dan tidak menyebarkan virus PMK untuk ternak lain. Program sosialisasi diberikan kepada ibu-ibu RW 2 dalam kegiatan arisan setempat. Pada program kerja pentingnya minum susu untuk mencegah gizi buruk merupakan program kerja monodisiplin yang dilakukan bersama masyarakat RW 2, khususnya ibu yang memiliki balita dan sedang mengandung mengenai pentingnya minum susu dan mencegah peningkatan kasus stunting. Program kerja dilaksanakan dengan ibu-ibu di posyandu setempat. Pada program kerja yang dilaksanakan oleh Sastia Rarastiti dari jurusan peternakan, yaitu sosialisasi mengenai pemanfaatan limbah cangkang telur sebagai pupuk tanaman dan sosialisasi mengenai pengolahan susu segar melalui pasteurisasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Pada program kerja sosialisasi mengenai pemanfaatan limbah cangkang telur sebagai pupuk tanaman bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam memanfaatkan limbah cangkang telur. Limbah cangkang telur dapat digunakan sebagai pupuk organik yang dinilai baik untuk tanaman, dan program sosialisasi diberikan kepada ibu-ibu RW 2 dalam kegiatan arisan setempat. Pada program kerja sosialisasi mengenai pengolahan susu pasteurisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengolahan susu melalui pasteurisasi guna menghilangkan bakteri penyakit yang dapat mengkontaminasi susu sapi. Kegiatan dilakukan secara door-to-door di RW 2. Pada program kerja yang dilaksanakan oleh Martin Wahyu dari jurusan Oseanografi yaitu edukasi waspada gejala global warming dan edukasi dampak sampah plastik bagi ekosistem daratan. Pada program kerja edukasi waspada gejala global warming ditujukan untuk masyarakat RW 2 yang memiliki target utama bagi ibu rumah tangga dan pemuda-pemudi. Program ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran akan gejala global warming yang setiap hari makin memburuk. Pada program kerja edukasi dampak sampah plastik bagi
ekosistem daratan memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran agar masyarakat lebih peduli dengan lingkungan dengan mengurangi sampah plastik. Sosialisasi dilakukan dengan ibu-ibu PKK yang sedang melakukan kegiatan posyandu dan memberikan kantong belanja ramah lingkungan. Pada program kerja yang dilaksanakan oleh Syifa Rahma dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, yaitu sosialisasi makan ikan atau gemar ikan dan pengolahan daging ikan, pelatihan pembuatan nugget ikan. Pada program kerja gemar ikan atau gerakan masyarakat makan ikan menjelaskan informasi mengenai cara membedakan ikan segar dan tidak segar. Program gemar ikan diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan dan meningkatkan gizi masyarakat pada semua kalangan. Program dilaksanakan bersama ibu-ibu PKK yang sedang arisan di RW setempat. Pada program kerja pengolahan daging ikan, pelatihan pembuatan nugget ikan merupakan program pelatihan pembuatan nugget ikan dengan tujuan meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumsi ikan. Pada program ini, mahasiswa membagikan hasil produk olahan daging ikan kepada ibu-ibu PKK setempat. Merupakan suatu motivasi bagi kami dengan adanya dari anak-anakku KKN di sini. Yang pertama memberikan suatu dorongan bahwa ternyata anak-anakku yang dari Undip di sini memberikan KKN di sini akan membuat warga di sekitar kita ini mudah-mudahan akan terdorong. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga bahwa di sini sudah melakukan beberapa program yang dari awal sampai saat ini sangat membantu warga kami, baik penyuluhan tentang masalah sampah plastik, pembuatan nugget, dan lain sebagainya selama ada di sini. Dan ini terutama bisa membantu kepada para kader PKK Posyandu yang ada di wilayah kami. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Namun terus terang kami beserta warga yang ada di lingkungan kami, para pengurus kader PKK Posyandu sangat berterima kasih sudah dibina, dikasih arahan, bahkan dengan warganya. Mudah-mudahan ini adalah suatu ilmu, suatu bekal untuk warga supaya bisa disampaikan kepada warga yang lain. Oke ya, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, tolong sampaikan kepada Pak dosen pembimbing dan saya titip pesan kepada anak-anakku, selesai KKN di sini, kembali ke kampus, lanjutkan program belajar selanjutnya. Terima kasih banyak ya Pak Carin. Yuk. Oke, makasih.